Halo adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Rizka. Selamat pagi Kak Wempi. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita mau beribadah pada minggu ini. Ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal berapa ya sekarang Kak Rizka? Tentunya di minggu terakhir bulan Februari, tanggal 27 Februari 2022. Waduh, sudah mau akhir bulan ya Kak Rizka? Iya nih Kak Wempi. Nah, kalau begitu bagaimana nih adik-adiknya? Harus mempersiapkan apa dulu nih Kak Rizka? Tentunya harus mempersiapkan Alkitabnya, duduk yang manis di depan layar laptopnya, dan selamat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak adik-adik. Nah, sebelumnya Kak Rizka, Ya. kita mau bersatu dulu. Tentu saja. Yuk. Ayo adik-adik. Mari kita bersatu. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, biar adik-adik makin semangat, yuk kita nyanyi lagu pertama yuk. Judulnya Matahari Bersinar Terang. Yuk adik-adik. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yang akan dibawakan oleh adik Christmas. Silakan adik Christmas. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus yang baik, bagi ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Yesus atas berkatmu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagu kedua, yaitu dari Kidung Ceria nomor 6, judulnya Bunga-bunga yang di Padang. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kita membacakan nas pembimbing. Oh iya, dari mana Kak? Nas pembimbing hari Minggu ini kita baca dari Roma 12 ayat 2. Nah, yang bacakan ini tuh adik Tera. Silakan adik Tera. Nas pembimbing hari ini terambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Kak Rizka, tadi kan sudah dibaca tuh nas pembimbingnya dari Roma 12 ayat 2. Ya. Apa sih Kak Rizka yang jadi panutan bimbingan kita dalam Roma tersebut? Nah, adik-adik, dalam Roma 12 ayat 2 ini, Tuhan Yesus mau kalau kita untuk berubah loh adik-adik. Berubahnya itu kita harus melakukan perbuatan yang baik, yang tidak serupa dengan dunia ini. Contohnya seperti apa sih adik-adik? Adik-adik yang selalu berdoa sama Tuhan sebelum tidur, sebelum makan, bangun tidur. Adik-adik berdoa, terus adik-adik suka baca Alkitab. Tuhan Yesus juga pasti senang loh adik-adik. Nah, adik-adik, makanya adik-adik pasti sekarang udah bisa membedakan mana kehendak yang Tuhan Yesus mau, yaitu kehendakan perbuatan yang baik. Nah, setelah itu apalagi ya Kak Wempi? Iya, kalau kita sudah berbuat baik, kita melakukan yang baik, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus inginkan anak-anak Tuhan selalu menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang baik di mata Tuhan, dan juga dengan teman-teman di sekelilingnya atau orang-orang di sekitarnya. Itulah yang dikehendak Tuhan. Betul adik-adik. Sekarang adik-adik udah paham ya apa yang Tuhan mau dalam diri adik-adik. Merespon nas pembimbing pada pagi ini, kita akan menyanyi dari mana ya Kak Rizka? Dari Kidung Ceria nomor 276. Ya, di mana-mana saja. Nah, adik-adik, kita sama-sama bernyanyi. Saja di saat apa juga selalu Yesus hadirlah. Apapun kita buat yang baik atau jahat, di mata Yesus nyatalah. Dan karena itu aku di dalam tingkah laku membuang apa yang cemar, dan pintaku selalu kiranya aku mampu supaya hidupku benar. Adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita, tapi sebelum dengar cerita kita mau ngapain Kak Wempi? Kita mau berdoa dulu sebelum mendengar cerita dan membaca firman Tuhan. Betul. Yang dibawakan oleh adik Clara. Oh iya, adik Clara. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab. Baca Alkitabnya akan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Dan akan dibacakan oleh adik Aleza, adik Audero, adik Michael Angelo, dan adik Kayla. Silakan adik-adik. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Kristi yang mau bercerita untuk adik-adik. Ayo, kita dengarkan baik-baik ya. Adik-adik, ada seorang gadis kecil yang sangat periang. Ia bernama Ciku. Ciku memiliki seorang mama yang tidak pernah bosan. Selalu mengingatkan Ciku untuk mencuci tangan dengan benar. Ayo Ciku, cucilah tanganmu dengan benar, menggunakan sabun dan air ya. Karena itu adalah cara yang paling baik supaya kamu terhindar dari kuman-kuman penyakit. Adik-adik, Ciku memang menurut pesan mamanya. Tetapi dia tidak mau berlama-lama mencuci tangannya. Juga dia tidak mau menggunakan sabun untuk mencuci tangannya. Apa yang Ciku lakukan? Dia menyingkirkan sabun-sabun itu, lalu dia hanya membasahkan kedua tangannya saja dan dia pura-pura sudah mencuci tangannya. Ciku, apakah kamu sudah selesai mencuci tangan? Kata mamanya Ciku. Sudah mama, tapi mama melihat kotoran di tanganmu. Ayo, cuci tangan kembali dengan benar. Jadilah anak yang penurut Ciku. Adik, apakah Ciku menuruti apa kata mamanya? Ternyata tidak. Dia tidak melakukan apa yang diminta oleh mamanya. Malah dia pergi keluar ke taman bermain, dia bermain pasir, bermain jungkat-jungkit, bermain ayunan. Setelah puas bermain, Ciku pulang ke rumah. Ciku, cuci tanganmu dengan benar sebelum santap malam ya. Adik, Ciku memang mencuci tangannya, tetapi asal-asalan saja. Dia tidak memakai sabun untuk mencuci tangannya, hanya membasahi tangannya saja. Ciku segera berlari menuju meja makan. Ciku duduk dan segera mulai makan. Wah, adik-adik, Ciku tidak menyadari kalau banyak kuman di tangannya. Tadi dia habis bermain di taman, bermain di pasir, bermain jungkat-jungkit, dan lainnya. Kuman-kuman itu tetap ada di tangan Ciku karena Ciku tidak mencuci tangan dengan benar. Tidak mencuci tangan, memakai sabun dan air. Kuman-kuman itu berpindah dari tangannya ke makanan yang disantap Ciku. Kuman-kuman itu juga ikut masuk bersama makanan ke dalam tubuhnya dan masuk ke dalam perut Ciku. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Keesokan paginya, Ciku bangun dalam keadaan yang tidak enak badan. Perutnya sakit dan kepalanya pusing. Mamanya datang lalu meraba dahinya, terasa panas. Ciku, kamu demam. Kemarin sebelum makan, apakah kamu telah mencuci tanganmu dengan menggunakan sabun dan air? Ciku menggelengkan kepalanya dengan sedih. Ciku, kamu tahu, kuman-kuman yang menempel di tanganmu telah masuk ke dalam perut, sehingga sekarang membuatmu sakit. Mama, kuman-kuman itu ada dalam perutku. Iya, Ciku, sekarang kita harus ke dokter. Kamu tidak bisa masuk sekolah hari ini. Tapi hari ini aku ada pertandingan tenis. Temanku Caca juga ulang tahun hari ini. Aku tidak bisa bergembira dong bersama teman-temanku. Ciku pun pergi ke dokter. Dan dokter menerangkan bahwa kuman-kuman di tangan Ciku telah masuk ke dalam perutnya. Dan itulah yang membuatnya sakit. Ciku, saya akan memberimu obat.
kata dokter, supaya kamu cepat sembuh. Tapi ingat baik-baik ya, kamu harus mencuci tanganmu dengan benar, memakai sabun dan air, terutama sebelum kamu makan. Karena itulah cara yang terbaik supaya kamu tetap sehat dan terhindar dari kuman. Lalu, Pak Dokter pun mengajarkan Ciku bagaimana mencuci tangan dengan benar. Pertama, basahkan tangan, lalu ambil sabun dan gosok dengan benar. Gosok memutar, maju mundur, dan juga di jari-jari dan di sela-sela jari. Lalu, bilas dengan air bersih yang mengalir. Adik-adik, sejak saat itu, Ciku selalu mencuci tangan dengan benar, terlebih sebelum menyantap makanan. Karena dengan mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir, membuat kuman-kuman tidak menempel di tangan lagi. Kuman-kuman itu mati dan hilang terbuang bersama air. Kini, Ciku tetap sehat dan selalu riang gembira. Adik-adik, kisah Ciku tadi mengingatkan kita harus hidup penuh dengan keteraturan dan ketertiban. Kenapa? Karena Tuhan kita juga Tuhan yang penuh dengan keteraturan dan ketertiban. Adik ingat, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan Allah tidak menciptakan manusia dulu, tapi Tuhan Allah menciptakan isi dunia lainnya dulu, baru manusia. Isi dunia yang lain itu apa yo? Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian memisahkan terang dan gelap. Tuhan Allah menciptakan cakrawala, kemudian daratan dipisahkan dengan lautan, kemudian menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang, kemudian menciptakan binatang di lautan, burung di udara, kemudian Tuhan Allah menciptakan binatang di bumi, baru manusia. Adik-adik bisa bayangkan, kalau manusia diciptakan dulu, baru isi dunia lainnya, bagaimana manusia bisa hidup? Pasti tidak bisa hidup. Bagaimana manusia bisa makan? Nah, ini mau menggambarkan bahwa Allah kita, Allah yang mengatur segala sesuatunya dengan baik, penuh dengan keteraturan dan ketertiban. Supaya apa? Supaya manusia yang diciptakannya bisa hidup dengan baik. Adik-adik, dari cerita Kak Kristi tadi, adik-adik bisa mengerti kan? Bahwa semua peraturan dibuat bukan supaya adik-adik jadi susah, tertekan, stres, atau seperti di penjara, tapi supaya menjadi lebih baik. Tidak hanya untuk adik-adik, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Contohnya nih, sekarang kan kita selalu, sudah 2 tahun ini kita harus selalu memakai masker, ya kan? Supaya jangan tertular oleh COVID-19. Nah, kalau kita pakai masker, berarti kita melindungi diri kita, adik-adik melindungi diri adik-adik, tapi juga melindungi orang lain. Jangan sampai tertular. Itu salah satu contoh bahwa peraturan dibuat supaya semuanya bisa teratur dan jadi lebih baik. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik merespon akan cerita yang tadi kita sudah dengar dan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 301. Ku ingin berperangai. Ku ingin berperangai. Ku ingin berperangai, laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan
Tapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Adik-adik siapkan uang kolektenya, juga adik-adik siapkan celengan untuk kita mau memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik kita akan berdoa syafaat, sekaligus kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dibawakan oleh adik Bianca, adik Gaiden, adik Samuel, dan adik Alin. Mari kita satu di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang terpapar COVID-19. Berikanlah kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk petugas medis yang merawat teman-teman kami yang terpapar COVID-19. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan dalam merawat teman-teman kami yang terpapar COVID-19. Semoga corona ini bisa hilang dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya Allah Bapa Pengasih, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang mengikuti ibadah impa. Kiranya Tuhan berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan pertumbuhan jasmani dan rohani, agar kami terus tumbuh besar, kami juga bisa belajar dan kami bisa sekolah, kami juga mau bersyukur kepadamu. Begitu juga orang tua kami, kiranya Tuhan jaga pelihara mereka. Tuhan mau berkati orang tua, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, mereka juga yang kerja untuk kami. Tuhan juga berkati doa mereka dan juga kerja mereka, dan mereka juga mau kerja untuk kami supaya mereka juga bisa membeli makanan untuk kami makan. Mereka juga mau terus menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau berdoa untuk pendeta, presbiter, dan kakak layan. Tuhan tolong supaya mereka semua dapat selalu setia melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan sehat juga bagi para pendeta, presbiter, dan kakak layan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan Yesus jaga dan lindungi bangsa Indonesia, juga pemimpin kami, Bapak Jokowi, supaya dapat memimpin negara Indonesia dengan penuh hikmat. Tuhan Yesus juga mau jauhkan bencana dari negara kami, serta biarlah semua penduduk dapat hidup bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak karena kami
senantiasa bersyukur Engkau telah memberikan begitu banyak berkat kepada kami, sehingga ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan melalui adik-adik kami sebagai persembahan syukur. Biarlah persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja di tengah-tengah kehidupan kami bergereja. Dan juga kami mau mendoakan setiap uang pelayanan ini untuk menjadi pelayanan bagi orang-orang di sekitar kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa surga karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami doa yang akan kami doakan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat hari Minggu. Tadi kita udah ikut ibadah ya. Terima kasih adik-adik. Sekarang saatnya pengumuman dari kamera. Untuk yang adik-adik yang membutuhkan nilai agama, ditunggu sampai hari ini ya, jam 8 malam ya. Hari ini ditunggu sampai jam 8 malam. Nanti soalnya yang udah ada jawabannya dikirim ke Kak Grace, ke Kak Wempi, atau ke kamera untuk yang Kaleb. Oke? Jadi jam 8 malam ditunggu ya. Sip. Nah, hanya itu untuk pengumumannya, dan tak lupa kamera mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas untuk melayani hari ini. Ada adik Christmas, ada adik Clara, dan adik Tera. Terima kasih ya. Dan kamera juga mengucapkan terima kasih untuk yang baca Alkitab. Ada adik Alessa, adik Audero, adik Michael Angelo, adik Kayla. Terima kasih. Dan tak lupa untuk yang doa syafaat, ada adik Bianca, adik Samuel, adik Kaden, dan adik Elin. Terima kasih ya. Ya adik-adik, kamera juga mau mengingatkan untuk adik-adik yang berkerinduan untuk mau melayani seperti doa pembuka atau membaca Alkitab, bisa langsung hubungi kakak koordinatornya yang tanpa ditunjuk ya. Terima kasih. Dan Kak Amero juga mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitasnya tiap minggu, dan untuk orang tua juga yang udah membantu mengirimkannya kepada kakak koordinator. Nah, sekarang kita akan menyaksikan aktivitas yang sudah dikumpulkan. Silakan Kak Ellen. Terima kasih Kak Merel. Tapi kita lihat dulu penjelasan aktivitas untuk minggu ini. Bagian pertama, hubungkan dengan garis gambar penciptaan dan hari keberapakah Tuhan menciptakannya. Bagian kedua, beri warna gambar ini dengan mengikuti peraturannya. Bagian yang diberi nomor 1, warnai dengan biru muda. Bagian yang diberi nomor 2, warnai dengan abu-abu. Nomor 3, dengan krem. 4, dengan warna putih. 5, dengan warna jingga atau orange. 6, dengan warna merah. 7, dengan warna kuning. Dan 8, dengan warna coklat. Terakhir, tuliskan di kolom alasan sebelah kanan kenapa adik-adik dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Selamat mengerjakan. Dan sekarang kita lihat yuk aktivitas-aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan.
Jadi kita akan menutup ibadah ini, kita akan mau nyanyi bersama dari Kidung Ceria berapa ya Kak Rizka? Kidung Ceria nomor 317, judulnya Ya Tuhan Bimbing Aku. Yuk nyanyi sama-sama adik-adik. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Enggan aku melangkah setapapun, apabila Kau ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Ya Kak Wempi, sekarang kita udah di penghujung ibadah ini nih. Oh iya, kita mengucapkan terima kasih adik-adik sudah ikut dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini, dan juga terima kasih juga kepada Mama Papa. Nah, sebelum kita menutup, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk Lipat semuanya. tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, pujikan kepada Engkau, itu boleh menjadi bagian bahwa kami terus bersyukur kepadamu. Dan Tuhan saja yang menyertai kami untuk boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami. Ampun segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.